Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli daun salam, tidak lupa membeli buah belewah. Yang jawab salam mudah-mudahan selalu sehat walafiat, hidupnya selamat dunia akhirat, keluarganya makin sakinah mawaddah warahmah, punya anak soleh dan solehah, bisa berangkat ke Mekah dan Madinah, bisa melontar Jumratul Aqabah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, pulang dari haji dari Mekah bisa beli rumah dan sawah, bisa beli mobil mewah. Amin. Udah segitu aja. Iya, kalau bapak-bapak mau pengennya istrinya nambah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Shadaqallahul azim. Ini yang di luar kelihatan ya? Yang di luar kelihatan. Iya, enggak kelihatan juga enggak apa-apa dah. Iya. Yang penting suaranya. Sama-sama yang kita hormati dan kita muliakan keluarga besar daripada almarhumah Ibu Sutijem binti Martoyo. Ya, Ibu Sutijem binti Martoyo. Insya Allah saya sudah terbiasa menyebut orang-orang Jawa karena memang saya hidupnya di lingkungan orang Jawa di radio dalam. Bisa sekedip-sekedip saya bahasa Jawa. Iya. Putra-putri, cucu menantu dan kerabat-kerabat tercintanya yang sama-sama kita hormati, para asatidzah wal ustadzah, tokoh masyarakat, alimul ulama, wabil khusus akhina fillah al-mukarram Ustadz Ajat Sudrajat, al-mukarram al-Ustadz Bapak Haji Sumardi, al-mukarram akhina fillah Ustadz Muhyiddin, Ustadz Rizki Ramadan SH, Ustadz Haji Tul Hasan Makmur, Bapak Haji Murif, tokoh masyarakat, bapak-bapak sesepuh bini sepuh yang kami hormati, juga Bapak RW kita, Bapak Fajar, Bapak RT, semuanya yang mohon maaf saya tidak sempat sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat kami pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah yang tiada pernah terputus dalam lisan kita, yang tiada pernah terhenti dalam detak jantung dan nafas kita. Dimanapun kita berada, seyogianya kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikatnya Allah tidak pernah lelah memberikan nikmat kepada kita di mana saja, kapanpun waktunya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehariban junjungan kita penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya, amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati serta kita muliakan Bapak Sukino serta keluarga, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Di dalam juga ada Ibu Hajah Ustadzah Maisarah. Iya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini ada dua nih, tentang kematian, tentang maulid. Kalau bicara dua-duanya, amplopnya tebal. Iya. Tapi mas saya nggak bicara begitu. Kalau amplop mah udah pasti banyak. Udah disiapin sama tuan rumah. Iya, isinya nggak tahu dah kalau itu mah. Saya bicara tentang masalah kematian dulu ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah." Setiap diri manusia, insan yang hidup itu tidak akan pernah mati. Illa bi idznillah kitaban muajjalah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan waktunya. Enggak akan pernah mati kecuali izin Allah. Maka pelajaran kita 3 tahun yang lalu, kita diajarkan betul-betul. Kalau dalam sebuah makalah Ibnu Sina itu dikatakan al-wahmu nisfud da' wal itsminanu nisfud dawa was-sabru bidayatus syifa. Bagaimana waktu itu kita menghadapi wabah Covid? Orang begitu takut, orang begitu cemas. Tidak lagi yakin kepada Allah bahwa kematian itu ada pada Allah. Artinya kehendak Allah. Kalau memang belum waktunya saat itu, orang tidak akan pernah bisa mati. Coba kan orang takut waktu itu. Maka kata Ibnu Sina mengatakan al-wahmu nisfudda. Kecemasan itu adalah separuh dari penyakit. Wal itsminan kesubuhan, kesemangatan, ketenangan itu adalah separuh daripada obat. Wal itsminanu nisfud dawa. Ya. Dan kecemasan itu adalah separuh dari penyakit. Wasabru bidayatus syifa. Dan kesabaran itu adalah pintu daripada kesembuhan. Udah dikasih tahu kita, tapi kita lupa kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berbicara tentang kematiannya, saya berbicara tentang almarhumah ini adalah orang baik. Kenapa dikatakan orang baik? Telah mendidik anak-anaknya yang bisa mengingat orang tuanya. Kalau anaknya tidak baik, mungkin tidak ada acara seperti ini. Karena kebaikan almarhum mendidik anaknya ini, sehingga anaknya itu mengadakan acara seperti ini, memperingati kematian dari malam pertama sampai malam ke-7. Ini bukan perkara sunnah memang, bukan perkara wajib memang. Ini merupakan ittiba'ul ulama dan tradisi kita. Tetapi ini wujud kebaktian seorang anak kepada orang tuanya. Makanya di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu, anak terbagi 4. Innal aulada fil islami arba'atun. Sesungguhnya anak di dalam Islam itu ada 4. Yang pertama waladun salihun, anak yang soleh. Siapa anak yang soleh itu? Man barra biwalidayhi fi hayatihima wa barran biwalidayhi ba'da mautihima. Anak yang soleh itu adalah anak yang ketika orang tuanya masih ada, dia soleh kepada orang tuanya. Dia taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal, anaknya tetap istiqamah dalam kebaikan-kebaikan dan ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Itu yang banyak diharapkan oleh kita semua. Ketika kita memiliki anak yang soleh dan solehah, ini yang membanggakan kita. Kenapa bisa membanggakan kita? Jelas, di saat kita menutup mata, di saat jasad kita terbujur, orang sedang menyaksikan, orang sedang membaca Al-Quran, orang sedang berzikir dan mendoakan kita. Di saat itu anaknya membaca Al-Quran, membasahi bibir mereka dengan bacaan Al-Quran. Di saat itu anaknya berdoa kepada Allah, ya Allah, ibuku ini begitu susah payah melahirkanku, ya Allah. Ibuku ini hidupnya penuh perjuangan, hidupnya mungkin juga sedikit dari kebahagiaan. Saat ini ya Allah, kau panggil ibuku dengan bahasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku yakin ibuku adalah orang baik. Ya Allah, di saat ini pula ampunkan kesalahan ibu saya ya Allah. Itu anaknya berdoa. Walaupun dengan bahasa Arab, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ja'alil jannata maswana wa maswaha. Paling tidak ada kalimat keluar doa dari lisan putra-putrinya. Ada keluar kalimat-kalimat Al-Quran yang disampaikan oleh putra-putrinya kepada ibu bapaknya. Bapak, ibu, saudara sekalian, di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi itu dikatakan begini: ad-du'a was-sadaqah hadiyatan ilal mauti.
Doa dan sedekah itu adalah hadiah buat orang-orang yang sudah meninggal. Makanya kenapa? Enggak di Jakarta, di Jawa pun demikian, di Sumatera pun demikian. Orang kalau meninggal itu diadakan seperti ini. Diadakan seperti ini apa? Dikumpulkan tetangga-tetangganya, kerabatnya untuk apa? Berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Yang dihadiahkan untuk almarhum sampai lebih-lebih anaknya hadir ziarah ke makamnya, dia baca Al-Quran di atas pusaranya, dia baca doa di atas pusaranya, itu lebih cepat sampainya dan lebih cepat turunnya rahmat kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan habis saya bicara begini, besok hari Jumat anaknya datang ke makamnya. Begitu, lebih cepat itu rahmat itu datang untuk kedua orang tua. Itu yang disebut waladun salihun, anak yang takwa kepada Allah, anak yang baik kepada orang tuanya di saat orang tuanya masih hidup dan di saat orang tuanya sudah meninggal dunia. Yang kedua, singkat saja, setelah anak yang soleh adalah anak waladun barrun, anak yang baik. Beda soleh dengan baik. Siapa anak yang baik itu? Man aqa biwalidayhi fi hayatihima wa barran biwalidayhi ba'da mautihima. Anak yang baik itu adalah ketika orang tuanya masih ada, dia jahat sama orang tuanya. Artinya sering membantah, sering membuat duka hati orang tuanya, menangis orang tuanya karena ulah anak-anaknya itu. Disuruh sholat nggak mau, disuruh ngaji nggak mau, orang tuanya khawatir. Nanti kalau aku meninggal, siapa yang baca doa, siapa yang baca Al-Quran, siapa yang menyolati aku, kata orang tuanya. Tapi dia melihat anak-anaknya itu, ya Allah, nggak ada satupun yang taat. Tapi begitu orang tuanya meninggal dunia, mereka sadar semua atas kesalahan-kesalahan yang mereka menangis di atas jasad tubuh orang tuanya. Dia menangis sambil meminta maaf. Di saat itu pulang, dia rangkul saudara-saudaranya, dia jalin lagi silaturahim antara keluarga-keluarganya dan juga sahabat-sahabat orang tuanya. Itu namanya anak yang baik. Waktu hidupnya memang dia mendurhakai orang tua, tapi begitu orang tuanya meninggal, dia sadar, dia taat kepada orang tuanya. Diikuti segala wasiat-wasiat orang tuanya yang baik-baik itu. Dah, itu yang kedua. Yang ketiga, waladun akun, anak yang jahat. Siapa anak yang jahat itu? Man barra biwalidayhi fi hayatihima, kebalikan yang tadi. Wa aqa biwalidayhi ba'da mautihima. Anak yang jahat itu ketika orang tuanya masih hidup, baik dia sama orang tuanya, taat dia. Ya, kadang-kadang kalau anak baik, orang tuanya masih ada, itu kan kadang-kadang suka ada maunya. Iya, dia datang ke rumah orang tuanya, dia bawa martabak, dia bawa kesenangan orang tuanya, bapaknya dibeliin rokok, begitu. Sambil ngobrol sama orang tuanya, sambil nanya, Mbak, kira-kira di sana udah digeser belum, Mbak? Kalau belum digeser ya sisain buat saya gedean dikit, lebaran dikit ya, Mbak, begitu. Kadang-kadang begitu. Ya dia baik-baikin orang tuanya. Ya. Begitu orang tuanya meninggal, habis sudah. Yang satu sama satu lainnya gontok-gontokan, dia berebut tuh harta warisan. Terus nggak bisa lagi silaturahim kepada keluarga-keluarga ayahnya, keluarga ibunya, belum lagi dengan kawan-kawan ayah dan ibunya. Padahal salah satu jalan untuk supaya orang tuanya cinta kepada dia teruskan silaturahim kepada keluarga-keluarga ayah dan ibunya, juga sahabat-sahabat ayah dan ibunya. Itu yang membanggakan. Ya, itu anak yang jahat itu yang kayak begitu. Waktu hidupnya ya dia taat, dia baik sama orang tuanya. Begitu meninggalnya dia jahat. Terus apa lagi? Yang keempat, waladun talihun, anak yang durhaka. Jahat dengan durhaka beda. Siapa anak yang durhaka itu? Waladun talihun itu man aqa biwalidayhi fi hayatihima wa aqa biwalidayhi ba'da mautihima. Mau orang tuanya masih hidup, mau orang tuanya sudah meninggal, enggak ada perubahan tuh anak. Tetap dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini yang kita mohon kepada Allah, jangan sampai kita punya anak yang demikian. Maka kita dinasehati oleh Rasulullah SAW supaya kita ingat akan kematian itu, supaya apa? Supaya kita berkiblat kepada risalah-risalah Rasulullah SAW. Apa kata Nabi dalam sabdanya? Taraktu fikum nasihataini, telah kutinggalkan dua nasihat. As-samitun wan natikun, nasihat yang diam dan nasihat yang berjalan. Nasihat yang diam itu adalah kematian, nasihat yang berjalan itu adalah Al-Quran.
Bapak Ibu sepanjang hayatnya tidak pernah mengenal Al-Quran, sepanjang hayatnya tidak pernah bisa membaca Al-Quran, maka jangan berharap kebahagiaan itu kita bisa mendapatkan itu. Terutama kita tidak akan bisa menurunkan kepada anak-anak kita Al-Quran, Bapak Ibu, yang bisa menolong kita. Ya, oleh karena itu, yuk sama-sama kita ingat akan nasihat Rasulullah dengan dua itu. Itu tentang kematian, tentang peringatan Maulid Rasulullah SAW. Kita memang tidak sunnah pertemuan ini, tetapi ini menjadi satu tradisi kebiasaan. Kalau kita di pesantren belajar sebuah kaidah usul itu disebut dengan tarkuhul adat adawah, meninggalkan satu kebaikan, satu kebiasaan yang menjadi kebaikan, itu jadi kerusakan. Tahlil itu satu tradisi kebiasaan yang baik yang ditinggalkan oleh orang-orang tua kita dulu, yang telah diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu. Supaya apa? Supaya anak kita ingat terus kepada orang tuanya. Makanya kalau anak yang selalu ingat, setiap tahun pasti diadakan haul. Dia punya duit, nggak punya duit, insya Allah dia yakin ada rezeki yang Allah berikan, maka diadakan setiap tahun haul orang tuanya. Diundang paling tidak tetangga kerabatnya diundang. Nggak usah banyak-banyak, udah. Ini peringatan ini malam ini lengkap betul. Ada riwayat Rasulullah itu. Kita baca sholawat Nabi SAW. Kita baca Al-Quran, Yasin, Mu'awwizatain. Kita baca juga tahlil. Lengkap sekali, ada doanya. Ya, luar biasa ini. Kalau kita selalu adakan, Bapak Ibu, sekarang yang menjadi contoh dan figur itu adalah Rasulullah. Figur kehidupan itu adalah Rasulullah SAW. Kenapa tidak? Musailamah Al-Kadzab pernah berbicara sombong di hadapan Rasulullah dengan bicara begini. Hei Muhammad, jatahmu separuh bumi, dan separuh bumi lagi aku jatahnya. Kenapa demikian? Li'annaka anta nabiyun wa ana nabiyun. Karena engkau nabi, aku pun nabi. Nabi tahu itu Musailamah seorang pendusta besar. Sahabatnya pun tahu dia seorang pendusta besar. Nabi nggak marah, Nabi diam, tapi Nabi tinggalkan. Ya, ditinggalkan sama Nabi. Padahal saat itu ketika Nabi mau berbuat sesuatu mudah saja. Gampang saja, dia tinggal bangunin Sayyidina Ali dan Umar. Gom ya Ali, kutilu. Bangun wahai Ali, bunuh dia. Suruh lagi Umar. Gom ya Umar, kutilu. Bangun wahai Umar, bunuh dia. Selesai, sudah kelar urusan. Nggak ada macam-macam. Tapi itu nggak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah punya kecerdasan perspektif. Dia bisa punya kecerdasan yang bisa melihat ke depannya. Itu Rasulullah. Kenapa tidak dilakukan dibunuhnya Musailamah Al-Kadzab oleh Rasulullah? Jawabannya adalah zaman ini, di hari ini jawabannya. Kalau dulu dibunuh sama Rasulullah Musailamah Al-Kadzab, maka saat ini orang-orang Yahudi dan Nasrani akan bertepuk tangan. Dia mengatakan, tuh lihat Muhammad, ya, yang engkau katakan nabi, padahal nabi palsu. Dia membunuh nabi yang asli hanya takut tersaingi bahwa dia adalah nabi yang sebenarnya. Begitu jawaban yang cerdas oleh Rasulullah adalah sifatnya itu. Jadi yang perlu kita tiru adalah kecerdasannya. Oleh karena itu Islam disuruh kita untuk belajar mengaji. Mengaji dan mengaji, belajar dan belajar. Enggak pernah mengenal usia, Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat betul, beberapa tahun lalu saya ngajar di Masjid Al-Ikhlas Pasar Burung. Itu bapak-bapak semua yang veteran. Ada yang purnawirawan, ada yang veteran. Purnawirawan dari kepolisian, veteran dari TNI. Ada juga. Itu mayoritas semua pendatang. Sampai dia bicara sama saya, Ustaz, kira-kira Ustaz sabar nggak ngajarin saya? Emang saya mau ngajar apaan ini? Ajarin saya supaya bisa baca Al-Quran. Saya dari nol belum bisa ini Ustaz. Saya bilang, kalau Bapak mau sungguh-sungguh dan Bapak tidak gengsi terhadap mengaji, saya akan sabar dan saya akan bisa menuntut Bapak. Siap Ustaz. Subhanallah Bapak, Ibu, saudara sekalian. Itu waktu itu saya masih mungkin sekitar 45 tahun. Sementara
Bapak-bapak itu sudah 63 lebih ke atas. Pokoknya 60 tahun ke atas. Izin Allah mereka bisa membaca Al-Quran itu. Dari nol, saya bilang buka Iqra-nya. Dia buka abatasa. Dari mulai habis kisah sampai jam setengah 12 saya ajarin itu. Dari situ saya pulang ke Pondok Cabe. Pindah dari Rani Dalam ke Pondok Cabe. Dari sini pulang Pondok Cabe. Minggu berikutnya saya datang lagi, malam jam setengah 12 saya pulang lagi ke Pondok Cabe. Saya ikhlas, tapi ternyata membuahkan hasil. Setahun bisa membaca Al-Quran. Sampai saya bilang, Pak, Bapak sudah bisa berhak untuk menjadi imam. Karena waktu itu saya tes bacaan Al-Qurannya. Dan dilalahnya dia rajin luar biasa. Ustaz, saya setiap habis maghrib boleh saya tadarus? Boleh. Andainya ada kesalahan Bapak tidak dosa. Kenapa? Bapak sedang proses belajar. Kalau orang baca Al-Quran yang menjadi dosa itu adalah ketika dia baca Al-Quran salah tapi gak pernah mau belajar. Itu baru dosa. Ya. Itu. Jadi sekali lagi kita harus cerdas sebagaimana Rasulullah cerdas. Terus Rasulullah bisa kita jadikan figur karena memang Rasulullah akhlaknya baik. Tidak ada orang yang bisa mencari kesalahannya. Di zamannya orang yang pintar, yang cendekia, yang intelektual, yang muhakkikin mencari kecacatan Rasulullah dalam akhlaknya, nggak pernah bisa ketemu. Kalau mungkin teman memuji temannya itu wajar. Sahabat memuji sahabatnya lumrah. Tapi ini musuh lagi memuji musuhnya. Siapa musuhnya? Abu Jahal. Bapak Ibu, Abu Jahal pamannya Nabi. Namanya Amr bin Hisham, nama asli Islamnya. Kalau nama di kalangannya itu, kelompoknya namanya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Waktu mau perang Badar, Abu Jahal ditanya sama sahabatnya, "Ya Abul Hakam, hai Amr bin Hisham, hai Abul Hakam." Dia gitu ditanya sama sahabatnya, "Ma taqulu fi Muhammadin an-nabi huwa an-kazab?" Jelaskan kepadaku, kata sahabatnya Abu Jahal. Jelaskan kepadaku tentang Muhammad. Apakah dia nabi ataukah dia seorang pendusta? Baru ditanya begitu Abu Jahal marah, merah mukanya. Sambil dia mengatakan Abu Jahal kepada sahabatnya, "Ma min antaqula bi anna Muhammadin kadzdzab." Tutup mulutmu, jangan sekali-kali engkau mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang pendusta. Itu Abu Jahal. Dia bilang, tutup mulutmu, jangan kau katakan sekali-kali bahwa Muhammad itu adalah pendusta. Abu Jahal musuh kerasnya Nabi Muhammad. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, nggak bisa mencari cacatnya Nabi Muhammad. Sampai temannya mengatakan, itu apakah Nabi atau dia seorang pendusta? Kata Abu Jahal, jangan sekali-kali kamu mengatakan demikian. Kenapa? Keturunannya orang-orang mulia. Yang pertama kali menemukan air Zam-Zam itu kakeknya. Yang memegang kunci Ka'bah itu kakeknya. Yang menguasai perniagaan saat itu di kota Mekah dan sekitarnya adalah Bani Hisham. Keluarganya semua. Begitu. Itu luar biasa hatinya. Dan yang terakhir, kenapa Rasulullah kita jadikan sebagai figur dalam kehidupan kita? Ya. Waktu Rasulullah baru saja sampai dari Mekah ke Madinah dalam rangka hijrah, disambut oleh kaum Ansar. Ya. Itu masyarakat Madinah sedang cinta-cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi cinta-cintanya kepada baginda Rasulullah. Ada seorang sahabat Rasulullah, tapi dia seorang munafik yang disebut julukannya Ra'isul Munafiqin, seorang raja munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bisikin tuh orang-orang di sekitar itu. Bisikinnya apa? Masya Allah. Bisikinnya dengan kalimat syair yang indah, tapi susah untuk diterjemahkan oleh orang-orang biasa. Orang Arab saja, biarpun dia jago bahasa Arab, tidak bisa menerjemahkan itu. Kecuali ulama-ulama mufassir yang jago ilmu arud, ilmu bayan, dan ilmu mantik. Apa kalimatnya? Dibisikin tuh orang-orang sekitar Madinah. Kam min kalbak yakula, sab min kalbak yakula.
besarkan anjing-anjingmu, nanti anjingmu yang akan menggigitmu. Itu kan peribahasa. Kalau bukan ulama mufassir nggak bisa menerjemahkan itu. Apa maksudnya? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, silahkan kau ikut berperang kepada Muhammad, kau akan menyesal. Kenapa? Nanti ketika kau gugur semuanya, istri-istrimu akan diambil semua oleh Muhammad, akan dikawinkan semua oleh Muhammad. Di saat itulah 900 orang membelot. Di saat itu pula saat peperangan Islam mengalami kekalahan. Rasulullah SAW tahu persis siapa yang bicara. Tapi Rasulullah diam. Tiba-tiba saat di akhir hayatnya Abdullah bin Ubay bin Salul sakit keras. Dia bicara sama putranya, wahai putraku, sampaikan salamku kepada Muhammad. Nanti suatu saat aku meninggal dunia, tolong bungkus jasadku ini dengan jubah bagian dalam yang dipakai oleh Muhammad Rasulullah SAW. Sampaikan pesanku ini. Saya sudah merasakan sepertinya akhir-akhir hayatku saat ini, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Putranya ke rumah baginda Rasulullah SAW. Disampaikanlah pesannya itu. Begitu disampaikan pesannya, Rasulullah pergi berangkat ke rumah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak ada rasa dendam. Dia datang ke situ. Abdullah bin Ubay bin Salul dalam keadaan sekarat itu masih diizinkan oleh Allah untuk bicara kepada baginda Rasulullah. Ya Muhammad, maafkan aku yang telah berbuat dosa besar kepadamu. Saksikan wahai Muhammad, aku yakin kau adalah Nabi dan utusan Allah. Aku minta ya Muhammad, di saat aku wafat, bungkus jasadku dengan jubah bagian dalam yang kau pakai itu. Benar, gak lama kemudian menutup mata, dia meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah dendam? Tidak. Diberikan jubahnya? Tidak. Diberikan jubahnya oleh Rasulullah, dibungkus jasadnya Abdullah bin Ubay bin Salul dengan jubah bagian dalamnya. Di saat itulah Abdullah bin Ubay bin Salul mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala lantaran maafnya Rasulullah SAW. Itu begitu. Maka alasan apa untuk kita tidak cinta kepada baginda Rasulullah SAW? Untuk cinta kepada baginda Rasulullah SAW, yuk jalankan syariatnya, sunnahnya kita jalankan, ya ajarannya kita jalankan. Rasulullah sudah pasti berkiblat kepada Al-Quran. Ya, Rasulullah nggak butuh ijma' dan qiyas, karena memang masih ada Rasulullah. Begitu Rasulullah sudah selesai meninggal dunia, maka yang meneruskan adalah ulama-ulamanya. Ulama-ulama itu butuh ijma' dan qiyasnya, nggak cuma Al-Quran dan hadis doang. Kita belajar agama, udah belajar agama Al-Quran hadis, untuk memahami Al-Quran dan hadis kita butuh ijma' dan qiyasnya ulama. Karena yang menyambung ilmunya adalah ulama-ulama. Nggak mungkin kita bisa menerjemahkan Al-Quran itu tanpa kita bersandar kepada ulama. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Yuk kita ingat akan nasihat Rasulullah, taraktu fikum nasihatain. Kutinggalkan dua nasihat, nasihat yang diam dan nasihat yang berjalan, kematian dan Al-Quran. Supaya kita mulia, kita belajar Al-Quran. Supaya kita mulia, hidupkan rumah-rumah kita dengan Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wa sholat. Berikan cahaya-cahaya rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalam Allahul malikul alam dzil jalali wal ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.